Guys, persiapkan hal ini mulai sekarang ya, mulai bulan ini kalau misalnya kamu mau cuan maksimal di bisnis clothing. Silakan disimak. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, sekarang kita udah mau masuk di penghujung tahun 2024. Yang dimana pasti kalian tahu di akhir tahun adalah ladang cuan kita cuy, yang punya usaha di bidang retail, khususnya di bisnis clothing. BTW, di end year sale tahun ini itu ada sesuatu yang unik, yang dimana end year sale tahun ini itu akan sedikit mepet sama lebaran cuy. Nah, kalau nggak salah lebarannya di tahun depan itu bulan Maret ya, bulan Maret akhir mungkin. Nah, hal-hal apa aja yang bisa kita maksimalkan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Silakan disimak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya beberapa plan dan hal-hal yang sudah aku atau yang sedang aku jalani akhir-akhir ini. Jadi aku pengen share ke kalian juga, siapa tahu ada yang di kondisi atau di posisi yang sama seperti aku ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah pastikan setting goals-nya dulu. Kalian bisa setting goals mau dapat profit berapa nih nanti ketika end year sale. Kemudian nanti ketika lebaran pengen dapat goals berapa nih profitnya. Nah, ini penting untuk dipasang dulu sebelum kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, gimana? Udah ketemu untuk goals-nya mau profit berapa? Silakan kalian hitung-hitung sendiri. Kalau udah, kita next ke poin yang kedua. Yang kedua, efisiensi stok. Nah, di bulan-bulan ini kalian harus cek bener-bener stok kalian gimana nih untuk persiapan 2 event tersebut. Nah, kalian cek, kalian data katalog-katalog mana saja yang mungkin sekiranya pengen kalian repeat order nih ke depannya. Atau sekiranya kalian mau rilis produk baru gitu kan, sedari sekarang menurutku kalau misalnya kalian belum ada desain, segera order desain atau bikin desain tersebut supaya nanti di akhir bulan atau di awal bulan depan, di bulan November, itu kalian sudah siap untuk masuk produksi teman-teman. Kemudian yang ketiga, cek modal kalian. Nah, kalau udah disetting goalsnya seperti apa, kemudian stoknya udah kalian cek, sudah tahu katalog-katalog apa aja yang mau kalian produksi. Nah, sekarang kalian lihat kekuatan modal kalian untuk produksi atau nyetok barang itu seberapa. Kira-kira cukup untuk berapa pieces nih nanti produksi kalian. Itu kalian harus benar-benar kalian data teman-teman. Perhatikan juga modal kalian untuk mungkin kalau misalnya pengen pakai ads atau endorse, misalnya ada, itu juga kalian harus perhatikan di bulan-bulan ini teman-teman. Nah, ini perlu kalian perhatikan karena kita sebenarnya akan jalan di 2 event hitungannya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, cari vendor. Nah, ini juga sebenarnya aspek yang krusial banget. Apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini, kalau misalnya kalian nggak cepet cari vendor, itu biasanya banyak vendor yang udah close order karena ya full gitu, banyak yang order untuk produksi teman-teman. Nah, beberapa case aku dapat dari curhatan teman-teman di DM gitu ya. Banyak vendor-vendor yang janjiin bisa untuk nguber deadline. Tapi ternyata pas sampai hari H, sampai deadline-nya, itu janjinya nggak ditepatin alias molor. Nah, ini bakal bahaya cuy. Karena misal kita udah capek-capek tadi kan nyeting timeline untuk produksi dan mungkin udah menyiapkan skema-skema penjualan, tapi kalau misalnya barangnya nggak selesai, terus apanya yang mau dijual cuy. Nah, makanya faktor vendor ini penting banget teman-teman. Nah, ini aku sekalian ngiklan ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari vendor yang terpercaya dan insya Allah bisa on time atau sesuai waktunya, itu kalian bisa ke vendor Masahiro Cloth. Nah, itu nomor kontaknya atau WA-nya itu aku taruh di deskripsi ini. Insya Allah di sini kalian akan nanti dikasih tahu estimasi pengerjaannya itu berapa lama. Dan kalau memang misalnya nih kalian mau masukin tapi dari pihak kita itu nggak bisa menyelesaikan sesuai sama target dari kalian, ya kita ngomong di awal gitu. Jadi kita tidak serta-merta nerima masuk orderan terus, tapi ujung-ujung nanti kalau misalnya bakalan molor, ya kita nggak enak gitu. Kita nggak mau PHP-in para customer. Karena aku sendiri juga memposisikan ketika aku dulu ya mau produksi, kemudian ada molornya padahal mau dipakai buat event, itu nggak enak banget. Marah-marah, muring-muring gitu kan. Tapi ya kemana gitu, ke mereka pun juga mereka belum produksi, sedangkan event udah harus jalan. Mau minta refund pun banyak vendor yang nggak mau tanggung jawab
kayak gitu. Jadi ya aku bisa memposisikan hal tersebut. Makanya aku mengusahakan di vendorku ini tidak melakukan hal seperti itu. Mending kita ngomongin di awal, oke mas, ini ternyata nggak bisa. Kalau misalnya minta deadline tanggal segini, ya udah kita ngomong biar si customer ini nyari vendor lain gitu, nggak merasa di PHP gitu teman-teman. Nah mumpung bulan ini kuotanya masih ada nih ya, sekarang kalau nggak salah masih beberapa ratus pieces kita bisa tampung, itu mending kalian langsung aja chat di WhatsApp nomor di bawah, langsung chat di adminnya. Insya Allah bakalan langsung di fast respon. Oke, kita lanjut dulu di poin yang kelima teman-teman. Nah ini poin terakhir yaitu evaluasi berkala teman-teman. Nah di sini aku coba buatkan timeline sederhana. Ini silahkan disimak baik-baik atau mungkin kalian bisa pause video ini atau mungkin nanti bisa diputer lagi, dibalikin lagi kalau misalnya ada yang kelewatan. Kalian bisa catat. Oke, kita bikin timeline pertama di bulan November awal gitu ya. Oke, November awal ini kalian harus sudah masukin produksi. Nah, estimasi selesai mungkin di pertengahan atau di akhir bulan November itu udah selesai. Tapi tergantung teman-teman, tergantung jumlah produksi kalian dan antrian kalian juga gitu kan di vendor tersebut. Dan kalian coba, ya paling amannya kalian coba konsulkan ke vendornya dulu gitu kan. Cukup apa enggak nih waktunya gitu. Kemudian di bulan Desember nanti di pertengahan gitu ya, kisaran tanggal 10 sampai 15 itu kalian coba buat postingan atau feed untuk menarik calon customer kalian. Nggak harus langsung tentang konten diskon atau promosi, kalian bisa post-post artikel yang mungkin akan kalian coming soon kan, atau foto-foto produk kalian yang masih ada stoknya, itu nggak ada masalah. Kemudian nanti ketika masuk di tanggal 18 Desember, nah kalian bisa setting nih iklan atau endorse kalau misalnya teman-teman mau pakai dua hal itu ya. Kemudian nanti di tanggal 20 Desember sampai tanggal 1 Januari itu kalian bisa mulai untuk end year sale. Nah, selama end year sale ini kalian cek terus katalog mana yang lebih banyak keluar. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalian persiapan restock untuk stok lebaran atau katalog yang serupa mungkin yang pengen kalian keluarkan nanti ketika lebaran. Itu juga bisa buat pertimbangan. Nah, untuk event end year sale ini sebenarnya bebas ya, mau sampai Januari tanggal berapa gitu. Cuma umumnya biasanya sampai tanggal 10 sampai 15 lah. Tapi tetap evaluasinya skemanya kurang lebih sama kayak yang aku tadi bilang gitu ya. Nah, setelah end year sale-nya selesai, nah misalnya tanggal 15 selesai, ini kan data-data udah keluar semua nih. Katalog-katalog mana yang potensi, mana yang kurang, itu kan kalian udah tahu nih. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk restock atau pengen produksi lagi ke vendor. Nah, untuk katalog-katalog yang mungkin kurang laku ketika end year sale, itu kalian bisa sale lagi atau mungkin kalian bisa tambahin lagi diskonnya untuk lebaran nanti teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen barangnya itu cepat muter, cepat keluar. Kemudian tanggal-tanggal 20-an ya, tanggal 20-an Januari itu kalian udah harus masukin lagi list-list katalog-katalog mana aja yang pengen kalian siapin buat lebaran. Estimasi tanggal 25-an lah kalian masukin ke vendor, selesai anggaplah pertengahan Februari itu udah selesai semua, udah siap. Nah, kemudian kalian bisa lakukan cara yang sama dengan persiapan end year sale tadi. Jadi intinya kalian harus mempersiapkan selama 1 bulan itu udah harus siap teman-teman. Barang-barang kalian udah harus siap dan kalian udah harus tahu produk-produk mana yang sekiranya itu bakalan ya cepet keluarnya gitu atau banyak peminatnya teman-teman. Oke, semoga clear ya. Ini agak panjang di video kali ini tapi aku harap semoga kalian jelas untuk menerimanya dan ini aku share untuk garis besarnya aja. Jadi kalian bisa improve sendiri atau tambahin detail-detailnya tergantung treatment brand kalian itu seperti apa. Karena ya beda brand, beda cara mentreatmentnya. Kalau sekiranya mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah. Nah, jadi ini memang eventnya itu mepet ya teman-teman. Mepet-mepet 1 bulan lah. Spare kita itu cuma 1 bulan. Udah harus nyiapin lagi untuk lebarannya. Jadi persiapan untuk tahun 2026 karena 2026 itu otomatis akan lebih crowded lagi. At least misalnya tahun depan itu kita lebaran di akhir Maret, otomatis ya mungkin di awal Maret di 2026 kita udah lebaran. Itu bakalan nanti timelinenya akan lebih padat lagi teman-teman. Dan mungkin nanti akan aku share cara-caranya ketika deket-deket tahun tersebut ya. At least ya berarti 2025 akhir. Nah, mungkin buat penutup mungkin ada yang nanya, "Mas, kenapa sih rahasia dapurnya kayak gini tuh di-share? Apa nggak rugi gitu?"
Ya sebenarnya kayak yang udah sering aku bilang teman-teman, aku nggak ada masalah gitu ya, rahasia-rahasia bisnis seperti ini tuh aku share. Karena walaupun aku share pun output masing-masing orang itu bakalan berbeda. Rezeki ya beda-beda gitu kan, udah ada yang ngatur juga. Jadi aku nggak ambil pusing sama hal-hal yang seperti itu teman-teman. Justru aku ngerasanya dengan sharing-sharing seperti ini, itu aku dapat banyak feedback sebelumnya. Itu banyak ke teman-teman yang mungkin terbantu dan di situ aku juga seneng gitu. Dan kadang aku juga nggak jarang itu ketika dapat kesulitan, nggak tahu dari mana ada aja gitu yang bantuin gitu, ada aja kemudahan-kemudahan. Ya mungkin itu salah satu impact buat aku. Jadi ketika aku ada kesulitan karena mungkin ada orang yang terbantu akhirnya alhamdulillah mendoakan aku. Ya ketika aku lagi ada masalah atau lagi ada problem, ya Allah membantu aku gitu. Jadi intinya tidak ada salahnya untuk kita saling bantu membantu sih menurutku. Apalagi untuk masalah sharing ilmu, menurutku nggak usah pelit-pelit kita mau sharing-sharing tentang apapun itu, tentang cara berbisnis atau mungkin tips and trick apalah kayak gitu. Karena prinsipku satu, semakin sering kita membantu orang akan semakin sering kita terbantu ketika kita lagi susah. Semakin sering kita meringankan beban orang lain, semakin sering beban kita diringankan oleh Allah. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up. Paper Cloud out. See you on next video. Bye-bye.